besar dan kufur yang besar. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dari kesyirikannya, dari kekufurannya yang besar, baru kemudian semua amal solehnya sirna, sehingga dia tidak ada sisi bisa mendapatkan kebaikan. Tapi kalau maksiat yang selain syirikan, ya dia bisa dapatkan kebaikan dari ketaatannya, dan dia juga akan berpotensi disiksa karena maksiatnya. Al-Qaidatu Tsaniyatu was-sab'una, kaidah yang ke-72. At-takfiru bil wasfil 'ami, pengkafiran dengan sifat yang umum. Artinya pengkafiran dengan sifat yang umum itu mengatakan siapa orang yang berbuat demikian maka dia kufur, siapa orang yang berbuat demikian maka dia kufur. Ini namanya umum ya. La yastalzimu, tidak melazimkan. Jadi pengkafiran dengan sifat yang umum tidak melazimkan takfiral muayyani, pengkafiran person tertentu, illa ba'da thubuti syuruti, kecuali setelah tetapnya syarat-syarat, wantifa'il mawani'i, dan hilangnya penghalang-penghalang. Ya, jadi apabila dikatakan siapa orang yang berbuat demikian maka dia kufur, siapa orang yang berbuat demikian maka dia kufur, ini kan sifat umum ya. Sifat umum. Ya, tidak lantas kemudian melazimkan bahwa person-person yang melakukan itu otomatis dia pun dikafirkan, tidak. Wadzalik, yang demikian itu, li'anna ahla sunnati, karena ahlu sunnah, mujma'una, bersepakat, ala tafriq, membedakan, bainal fi'li, antara perbuatan, wal fa'ili, dan pelaku. Fayu'tuna lil fi'li hukman, maka ahlu sunnah memberikan pada perbuatan satu hukum, ala ma taqtadihil adillatu, sesuai dengan dalil. Jadi maksudnya, misalnya siapa orang yang melakukan begini maka dia kafir. Ini namanya perbuatan ya, menghukumi perbuatan. Ya, siapa orang yang berbuat begitu maka dia kafir. Siapa orang yang berbuat begini maka dia kafir. Itu kan berarti menghukumi perbuatan maksudnya. Takfir dengan wasful 'am. Jadi fayu'tuna lil fi'li, mereka memberikan pada satu perbuatan hukman, satu hukum, ala ma taqtadhihi al-adillatu, sesuai dengan yang ditandung oleh dalil atau konsekuensi dalil. Wa yantaziruna, dan mereka menunggu, binaqlil hukmi, dengan memindahkan hukum, minal fi'li, dari perbuatan, ilal fa'ili, kepada pelaku, hatta yata'akkadu, sampai mereka betul-betul memastikan, min thubuti syuruti, tetapnya syarat-syarat, wantifa'il mawani'i, dan tidak adanya penghalang-penghalang, pencegah-pencegah. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Wa syurutu hiyal aqlu, syarat-syaratnya adalah dia berakal, bukan orang gila. Wal bulughu, dan dia baligh, bukan anak yang belum baligh. Wal ilmu, dan dia memiliki ilmu, mengetahui. Wal ikhtiyaru, dan ikhtiar, dia dengan kemauannya sendiri. Artinya dia tidak dipaksa. Wa al qasdu, dia punya tujuan, artinya punya tujuan itu bukan terseleo lidah, perkataan bukan. Jadi memang sengaja dan bukan keseleo lidah, bukan. Wa adamu ta'wili, dan tidak adanya ta'wil. Fa idza tawafarat hadhihi syurutu, maka apabila terpenuhi syarat-syarat ini, ya, naqalna al-hukma, maka kita pindahkan hukum minal fi'li, dari perbuatan, ila fa'ilihi, kepada pelakunya. Wa idzan kharama syartun, dan apabila kurang satu syarat, minha, dari syarat-syarat yang disebutkan tadi, akal, baligh, ilmu, ikhtiar, al-qasdu, wa adamu ta'wil, fayabqa al-hukmu, maka hukum tetap muqtasiran 'ala al-fi'li, tetap hanya pada perbuatan saja.
wala yunqalu ila fa'ilihi, dan tidak dipindahkan kepada pelakunya. Khilafan lil wa'idiyati, menyelisihi wa'idiyah, itu mereka orang-orang yang berpegang pada dalil-dalil ancaman saja. Alladzina ya'taqiduna wujudat talazumi, yang mereka meyakini adanya at-talazum, keterkaitan atau kelaziman az-zati secara otomatis, bainal hukmi 'alal fi'li, antara menghukumi perbuatan, wa fa'ilihi, dan pelakunya. Jadi kalau kata wa'idiyah, siapa orang yang berbuat begini, maka otomatis dianya juga begitu. Jadi misalnya siapa orang yang berbuat kekafiran, maka dia otomatis kafir. Melekat langsung pada dirinya kekafiran tanpa melihat persyaratan-persyaratannya. Ini yang dilakukan oleh al-wa'idiyah tanpa melihat persyaratan-persyaratannya. Tapi kalau persyaratan-persyaratannya terpenuhi, ya maka dihukumi orang. Naam. Al-qaidatu tsalitsatu wa sab'una, kaidah yang ke-73. La takfira bil lawazimi, tidak ada pengkafiran terhadap konsekuensi-konsekuensi. Nanti kita jelaskan makna lawazim ya. Illa ba'da ardiha wa qabuliha, kecuali setelah dia disampaikan ya, dan dia juga mengakui. Yang dimaksud qabul ini dia akui. Ya contoh misalnya begini, ada orang mengizinkan membuka perbankan ribawi misalnya. Ada orang izinin, dia bikin tanda tangan peraturan, bolehnya dibuka perbankan ribawi. Ini kan kalau kita menggunakan metode lawazim, siapa orang yang memperkenankan dibukanya bank ribawi, berarti kalau begitu ya dia menyetujuinya dan dia membolehkan riba. Nah, membolehkan sesuatu yang haram itu kan kufur. Itu namanya al-lawazim. Itu yang disebut dengan al-lawazim. Nah, maka nggak bisa kita langsung mengatakan bahwa orang berarti dengan dia mengizinkan berarti dia menghalalkan riba. Tidak, itu namanya lawazim. Nah, kita nggak bisa, berarti dia kafir karena dia dengan memperbolehkan dibukanya perbankan ribawi, berarti sama saja dia menghalalkan riba. Itu namanya lawazim. Ini tidak otomatis. Makanya tidak otomatis dia dikafirkan dengan konsekuensi-konsekuensi yang tadi kita sudah sebutkan, kecuali setelah kita jelaskan. Jadi kamu maksudnya membuka perbankan ribawi ini atau mengizinkan ini, kamu membolehkan riba. Kamu mengatakan bahwa riba itu halal. Nah, ini ditampakkan dulu kepadanya, lalu kemudian dia mengatakan iya, memang saya meyakini bahwa riba itu adalah halal. Nah, kalau sudah begini baru dia dikafirkan. Tapi kita tidak bisa mengkafirkan dia dengan al-lawazim. Al-lawazim itu konsekuensi-konsekuensi. Jadi kalau kamu begini maka begini. Nah, itu enggak. Ya. Dan ini misalnya lagi contohnya begini. Dalam masalah berhukum dengan hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kamu tidak mau berhukum dengan aturan syariat, berarti kamu sama saja menolak syariat. Ya. Ini kan namanya lawazim ya. Kita konsekuensikan bahwa kalau dia tidak mau atau dia tidak mau menetapkan hukum yang sesuai dengan hukum Allah, berarti dia sama saja menolak hukum Allah. Itu namanya lawazim. Gak bisa menolak hukum Allah, kafir. Kita tidak bisa melakukan pengkafiran terhadap seseorang dengan lawazim, ini konsekuensi-konsekuensi begini. Tapi apa? Kita tanya, Anda begitu? Anda memang menolak hukum Allah? Anda tidak mau terima hukum Allah? Atau Anda meyakini bahwa hukum yang Anda tetapkan lebih baik? Kalau dia bilang ya, baru dia itu bisa dikasih. Nah, udah bahwa itu konsekuensinya begini. Bahwa Anda bisa kafir. Oh iya, saya yakin itu. Nah, itu bahaya. Begitu. Dan masih banyak lagi nih contoh lawazim ya. Jadi nggak bisa. Sama seperti misalnya begini, rumus juga yang pakai lawazim tuh begini. Lawazim itu tadi, pokoknya yang terkait itu jadi ikut semuanya. Automatically. Karena, ini contoh ya. Karena negeri ini tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti ini negeri kafir.
Ya, pemimpinnya kafir. Dan siapapun yang jadi pegawai negerinya juga kafir. Ini namanya lawazim nih. Ya, ini namanya lawazim ini. Langsung semua lazim terkait yang terkait dengan itu langsung. Nah, tidak demikian ya. Khilafan lil wa'idiyati, menyelisih wa'idiyah, orang-orang yang berpegang pada dalil-dalil ancaman wa'idiyah. Itu Khawarij dan Mu'tazilah sebagaimana sudah disebutkan oleh Syekh. Alladzina yukaffiruna bil lawazim mutlaqan, yang mereka mengkafirkan dengan al-lawazim, konsekuensi-konsekuensi secara mutlak. Bila syartin, tanpa syarat. Wa amma ahlu sunnati, adapun ahlu sunnah, fa yukaffiruna, maka ahlu sunnah mengkafirkan bila wazimil aqwali, dengan konsekuensi-konsekuensi perkataan, ya, bisyartaini, tapi dengan dua syarat. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, an tu'rada hadhihi lawazimu 'alal qa'il. Ini hal-hal yang menjadi konsekuensi-konsekuensi dari perkataan dia atau perbuatan dia disampaikan dulu kepada dia. Wasyartu tsani, dan syarat yang kedua, ayyal tazima wa yaqbalha. Dia memang mengiyakan, menerimanya, wa yadina biha, dan memang dia begitu keyakinannya. Ya, jadi kayak tadi contohnya, Anda mengatakan bahwa nggak apa-apa buka bank riba. Nah, itu konsekuensinya kita jelaskan. Kalau begitu, itu berkonsekuensi bahwa Anda mengatakan bahwa riba halal, riba itu boleh. Nah, itu namanya lawazim. Dia mengatakan nggak apa-apa buka bank ribawi konvensional. Nah, kita tanya, itu konsekuensinya kalau Anda bilang begitu, berarti Anda mengatakan bahwa riba itu halal. Ini kita jelaskan dulu konsekuensi dari perkataannya dia. Lalu dia jawab, iya, saya mengatakan atau meyakini bahwa riba itu halal, boleh. Nah, ini berarti dia sudah menerimanya dan mengiyakannya. Jadi siapa orang yang mengatakan itu, Anda bisa kafir. Tahu enggak Anda ini? Gitu. Oh iya, memang saya begitu meyakini itu. Nah, itu baru dia dikafir. Jadi tidak otomatis ya, kayak tadi contohnya. Ya, siapa orang yang nggak berhukum dengan hukum Allah berarti otomatis menolak hukum Allah, berarti kafir. Nah, enggak. Gitu. Karena nanti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada perincian-perinciannya. Al-Qa'idatul Rabi'atu wa Sab'una, kaidah yang ke-74. At-takfiru bil ijtihadi laisa bimulzimin lil ghairi. Pengkafiran yang didasari atas dasar ijtihad tidak mengikat orang lain. Jadi maksudnya begini, misalnya ada seseorang, si A misalnya. Si A melihat si B jelas-jelas di depan matanya melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu adalah perbuatan kekufuran. Lalu kemudian tadi persyaratan-persyaratannya terpenuhi. Hal-hal yang menghalanginya tidak ada. Maka kemudian si A mengkafirkan si B. Lalu kemudian datang si C misalnya. Dia tidak lihat si B berbuat kekufuran dan seterusnya. Enggak. Si A kasih tahu bahwa kepada si C, si B tadi dia berbuat kekufuran begini. Dia telah kafir. Di syarat terpenuhi, penghalang-penghalang tidak ada, maka dia telah kafir. Nah, si B yang nggak tahu, tidak melihat dan tidak mengetahuinya, gitu. Dan dia hanya tahu ini berdasarkan ijtihadnya dari si A. Ini tidak lantas kemudian si B harus mengkafirkannya juga, si C harus mengkafirkan si B juga, tidak. Ya, karena apa? Ya dia tidak tahu, dia tidak berijtihad dia. Jadi dasarnya ijtihad. Wa hada bi ijma'i ahli sunnah wal jamaah, ini ijma' ahli sunnah wal jamaah. Khilafan lil khawarij, menyelisih khawarij alladzina yahkumuna bil kufri, yang mereka menghukumi kekufuran, ala kulli man lam yaqbal takfir man kaffaruhu. Mereka menghukumi kekufuran ala kulli man, pada setiap orang, lam yaqbal takfira man kaffaruhu,
yang tidak mau menerima pengkafiran orang yang mereka kafirkan. Ijtihadan secara ijtihad. Jadi misalnya Khawarij mengkafirkan si Fulan, si A. Lalu kemudian si B tidak mau mengkafirkan. Maka kata Khawarij, si B kafir juga karena nggak mau mengkafirkan si A. Jadi kayak mata rantai. Padahal pengkafiran yang Khawarij kepada si A itu ijtihad. Yang tadi si B nggak tahu, tapi karena si B tidak ikut mengkafirkan, maka dikafirkan juga. Ya, mereka membuat satu kaidah, yang kaidah ini difahami dengan keliru, yaitu man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Siapa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Artinya kafir yang menurut pandangannya Khawarij gitu ya. Jadi kayak semacam berantai akhirnya. Wa hadza khata'un mahdhun, ini kekeliruan yang jelas, keliru. Murni keliru. Fa'idha hakamta, maka apabila misalnya engkau menghukumi ala ahadin kepada seseorang annahu kafirun, bahwa sesungguhnya dia kafir, wa kana mabda'u hukmika al-ijtihad, dan awal mula atau pijakan menghukumi, engkau menghukumi adalah ijtihad, fala haqqa laka, maka tidak hak bagimu an tukaffira, engkau mengkafirkan man khalafaka, orang yang menyelisihimu fi hadzal ijtihadi, dalam ijtihad ini ya, gitu ya. Jadi kalau memang pengkafirannya didasarkan dasar ijtihad, ya ada orang yang nggak sama ijtihadnya dengan Anda, nggak boleh yang nggak sama itu lantas dikafirkan juga dengan alasan dia nggak mau mengkafirkan orang kafir. Lianna hadzal ijtihad ijtihaduka, karena ijtihad ini adalah ijtihadmu sendiri. Walaysa binassin, dan itu bukan nas. Yulzimu, yang mewajibkan, ghairaka, selain engkau, ayyattabi'ahu, untuk mengikuti ijtihadmu tersebut. Ya, jadi nggak otomatis gitu ya. Nah, berbeda dengan mereka yang memang sudah jelas nas dari ayat Al-Quran mereka kafir, kok tidak dikafirkan? Lah ya ini yang berbahaya. Ini yang bisa kafir juga. Nah, maka pada kaidah selanjutnya, al-qaidatul khamisatu was-sab'un, kaidah yang ke-75, man lam yukaffiril kuffara, siapa orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, al-mansusa, yang dinas ala kufrihim, kekufuran mereka. Seperti Yahudi, An-Nasara, itu kan mansus, dinas, itu kekufuran mereka. Awil mujma' alaihi, atau yang sudah diijma', disepakati kekufurannya. Faqad kafara, yang tidak mengkafirkan, maka dialah yang kufur. Fa'idha dallatil adillatu syar'iyyatu, apabila dalil-dalil syar'i telah menunjukkan ala kufri ahadin bi'ainihi, bahwa seseorang telah kufur, dalil sudah jelas. Fala yajuzu syakku fi kufri, maka tidak boleh kita ragu terkait dengan kekufuran orang tersebut. Fir'aun dikafirkan. Ada orang ragu, masa iya Fir'aun kafir? Ini bahaya ini. Tentu setelah terpenuhi syarat, dia bisa kafir nih. Ya. Iblis. Kafir ini iblis. Dikafirkan oleh Allah Rabbul Alamin. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang kafir. Dia termasuk yang kafir. Lalu kemudian datang orang setelah itu berkata bahwa iblis tidak kafir. Atau bahkan menyebut iblis adalah makhluk yang paling bertauhid. Nah, setelah syarat dan penghalang tidak ada, maka bahaya orang yang meyakini atau mengatakan ini, yang mengatakan bahwa iblis tidak kafir, dia sendiri bisa kafir. Karena kenapa? Al-Quran mengkafirkan, dia menolak. Maka apabila dalil syar'i telah menetapkan bahwa seseorang kufur secara personal, maka nggak boleh kita ragu. Seperti Firaun contohnya, atau iblis. Faman syakka fi kufri man dalla dalilu ala kufrihi bi'ainihi. Faman syakka, maka siapa orang yang ragu fi kufri man, terkait dengan kufurnya orang, dalla dalilu, yang dalil telah menunjukkan ala kufrihi, pada kekufurannya, bi'ainihi, secara personal, faqad kafara, maka dia telah kafir. Kenapa? Li'annahu mukadzibun lil adillati, karena dia mendustakan dalil-dalil. Wa man lam yukaffir man ajma'al ulama'u ala kufri, dan siapa orang yang tidak mengkafirkan
orang yang para ulama telah berijma bahwa dia kafir. Ijma'an qat'iyyan, dengan ijma' yang pasti, faqad kafara, maka dia telah kafir. Ya, tadi seperti saya jelaskan setelah terpenuhi syarat. Seperti misalnya, telah ijma' para ulama bahwa siapa orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi SAW, maka dia kafir. Ya, kita nggak boleh ragu mengatakan begitu. Lianna munkiral ijma'il qat'i, karena orang yang mengingkari ijma' yang sudah pasti, kafirun, dia kafir. Ya. Dia kafir. Karena mengingkari ijma' yang sudah pasti. Wa amma man khalafaka. Nah, adapun sebelum kita lanjutkan nih. Jadi, kenapa Asy-Syaikh di sini menyebutkan ijma' yang qat'i? Karena terkadang ada sebagian para ulama mengatakan misalnya dalam satu kasus, satu masalah, bahwa ini ijma'. Tapi ternyata ijma'nya tidak qat'i, dalam artian bahwa ya ternyata dalam masalah ini masih ada perselisihan. Jadi klaim ijma'nya tidak valid. Klaim ijma'nya tidak valid. Ya, mengklaim ini ijma', tapi ternyata sebenarnya tidak terjadi ijma'. Nah, itu. Maka oleh karena itu juga dalam permasalahan klaim ijma', ya, dalam permasalahan klaim ijma', ini juga nanti dicek apakah betul terjadi ijma' atau tidak terjadi ijma' dalam permasalahan ini. Karena terkadang orang mengira bahwa ini sudah terjadi ijma', padahal tidak ada ijma' dalam hal itu. Atau tidak terjadi ijma' dalam permasalahan tersebut. Tetapi ada sebagian para ulama yang mengklaim bahwa ini sudah terjadi ijma'. Padahal belum terjadi ijma'. Nah, ini juga makanya di sini Asy-Syaikh menyebutkan ijma'nya qat'iyah. Ijma'nya yang tidak ada perselisihan, artinya tidak ada perselisihan, atau tidak ada yang menyelisih bahwa itu jelas-jelas ijma'. Nah, baru itu tidak boleh diselisih. Wa amma man khalafaka, adapun orang yang menyelisih engkau, walam yukaffir man kaffartahu anta, dan dia tidak mengkafirkan orang yang engkau kafirkan ijtihadan, dengan ijtihad, fa innahu, maka sesungguhnya la yajuzu tatbiqu hadhil aqaidati alaihi, tidak boleh menerapkan kaidah ini pada orang tersebut. Jadi misalnya tadi contoh, si A berijtihad bahwa si B kafir, lalu si C tidak mengkafirkannya. Lalu si A katakan kepada si C, kalau kamu tidak mengkafirkan si B, maka kamu kafir juga. Ini nggak boleh ini diterapkan kaidah seperti ini. Ya, nggak boleh. Maka nggak mudah dalam hal seperti ini, memang tidak mudah. Tidak juga kita berlapang-lapang, tidak juga kita lantas kemudian sembrono. Al-qaidatu sadisatu wa sab'una, kaidah yang ke-76, man sabba nabiyyan, siapa orang yang mencela seorang nabi, mimman sabatat nubuwatuhu, yaitu dari kalangan orang yang memang sudah jelas kenabiannya, faqad kafara, maka dia telah kufur. Ini nggak boleh mencela satu orang pun nabi, nggak boleh. Yang sudah jelas disebutkan baik dengan nas dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih, maka nggak boleh dicela. Kalau dicela, maka itu bisa menyebabkan pelakunya kafir. Lianna muqtadal i'tiraf wal iqrar, karena termasuk konsekuensi dia mengakui dan menetapkan, wal imani binubuwati, dan konsekuensi dia mengimani kenabiannya seorang nabi, ya konsekuensinya adalah ta'zimuhu, mengagungkannya, wa ta'ziruhu, ya, wa memuliakan, wa tauqiruhu, menghormati, ya, taqdiruhu, memberikan penghormatan lah ya, wa ihtiramu, dan menghormati. Nah, wasabbu, dan mencela, ya tanafa, bertentangan ma'ahadil muqtadayati, dengan konsekuensi-konsekuensi ini. Jadi kalau dia meyakini seseorang yang sudah disebutkan nasnya, misalnya Nabi Adam alaihissalam, nas menyebutkan beliau adalah nabi, lalu kita meyakini, mengakui, mengimani bahwa beliau nabi, maka kita nggak boleh mencelanya, nggak boleh kita menghinanya. Kewajibannya adalah kita
memuliakannya, mengagungkannya. Maka wasabbu, maka celaan, yatanafa, bertentangan, ma'ahadil muqtadayati, dengan konsekuensi-konsekuensi ini. Falam yasubbahu, dan tidaklah dia mencelanya, illa lisyakhi, kecuali karena keraguannya, bi annahu nabiyyun, bahwa sesungguhnya dia nabi. Jadi kalau dia mencelanya, ya sama saja dia meragukan kenabiannya. Sebab kalau dia meyakini, maka dia tidak akan berani mencelanya. Al-Qa'idatu Sabi'atu wa Sab'una, kaidah yang ke-77. Yughtafaru fil maqasidit taba'iyyati ma la yughtafaru fil maqasidil asliyatil asasiyyati. Yughtafaru, dimaafkan, fil maqasidit taba'iyyati, dalam tujuan-tujuan yang menjadi pengikut. Nanti kita jelaskan. Ma la yughtafaru, sesuatu yang tidak dimaafkan, fil maqasidil asliyati, dalam tujuan asli, al-asasiyati, yang menjadi asas. Jadi kan begini, seseorang dalam mengerjakan ketaatan, ibadah, yang jadi tujuan utamanya ya ibadah kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan awal. Tapi lalu kemudian misalnya ada tujuan lagi yang mengikuti setelah tujuan awal ini ada. Ini boleh. Apabila memang tujuan-tujuan yang menjadi pengikut, artinya yang mengikuti tujuan awal ini, sudah disebutkan oleh dalil, oleh nas. Diperkenankan, ini diperbolehkan. Nah, contoh misalnya, di sini saya jelaskan. Fa'idha wasala al-insanu rahimahu, apabila seseorang menyambung hubungan kekerabatannya, silaturahim. Liyakthura maluhu, agar hartanya banyak, ya, wa yuzada fi umrihi, dan ditambahkan umurnya. Fa in kana qasdu hadza, apabila tujuan yang ini, banyak harta, tambah usia, bil qasdil awal, menjadi tujuan pertama, fa'amaluhu mardud, maka amalnya tertolak. Wa in kana qasduha, apabila tujuannya tadi banyak harta ditambahkan umur, bil qasdit tabai, hanya menjadi pengikut saja. Jadi yang tujuan utamanya beribadah kepada Allah, tapi tujuan yang banyak harta ditambahkan umur ini menjadi tujuan yang mengikuti. Wa kana awwalu maqasidhi ta'abbud lillah, dan maksud yang awal adalah beribadah kepada Allah, wamtithalahu li amri, dan menunaikan perintah Allah, fi silatir rahim, dalam menyambung hubungan kekerabatan, fala haraja alaihi, maka tidak apa-apa baginya. Jadi tujuan utamanya dia beribadah kepada Allah, tujuan baru yang kedua supaya dilapangkan rizki, tujuan yang ketiga supaya ditambahkan umurnya misalnya. Tapi tujuan utamanya tetap beribadah kepada Allah, maka ini tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi syaratnya pun tetap harus disebutkan di dalam nas, dalam dalil. Kenapa boleh? Idh yughtafaru fit tawabi, karena dimaafkan pada tadi tujuan-tujuan yang menjadi pengikut. Ya, ma la yughtafaru fil maqasid, sesuatu yang tidak dimaafkan pada tujuan utama. Jadi kalau jadikan tujuan utama tidak boleh. Contoh misalnya lagi disebutkan Syekh. Walau annal insana tasaddaqa, kalau seandainya seseorang bersedekah, biniyati ta'abbudi lillahi, dengan niat beribadah kepada Allah, bil qasdil awal, sebagai tujuan pertamanya beribadah kepada Allah, sedekahnya. Wa qasada fil qasdi tsani, lalu tujuan keduanya syifaa maridihi, orang yang sakit agar sembuh, tujuan keduanya. Fa innahu la ba'sa bihi, fa innahu la ba'sa, dia enggak apa-apa, wala haraja alaihi, enggak masalah bagi dirinya. Makanya Nabi sabdakan juga, ini hadis dihasankan oleh Syekh Albani, dawu mardakum bis sadaqah. Ya, ia lakukan terapi agar sembuh bagi orang yang sakit dengan cara sedekah. Sedekah yang pertama, niat pertamanya beribadah kepada Allah, niat yang keduanya agar yang sakit sembuh. Ini boleh. Tapi bukan dia jadi tujuan pertamanya. Kenapa nanti kalau jadi tujuan pertamanya, lalu kemudian Allah sembuhkan, udah selesai, dia nggak dapat pahala apa-apa nanti di akhirat. Begitu juga contoh lain, walau annal insana, kalau seandainya seseorang
dakhala ala kulliyatin syar'iyyatin. Dia mengikuti kuliah syariah. Liyata'allama al-ilma syar'iyya, untuk mempelajari ilmu syar'i. Liya'mala bihi, agar dia mengamalkannya. Wa yu'allima ghairahu, dan mengajarkan orang lain. Bil qasdil awwali, dengan tujuan yang pertama. Ini tujuan awalnya dia masuk kuliah syariah untuk belajar ilmu syar'i, mengamalkannya, mengajarkan orang lain. Tsumma nawa bil qasdi tsani, kemudian dia niat dengan tujuan yang kedua, at-tafawwuq. Niat supaya menjadi unggul. Ya, ala zumalaihi, atas teman-temannya. Dia niatnya supaya lebih unggul daripada teman-temannya. Au akhadha syahadatan, atau dia supaya dapat ijazah lah. Syahadat itu ijazah. Ijazah. Au wadhifatan, atau supaya mendapatkan pekerjaan. Apa kata Syekh? Fala haraj, enggak ada masalah. Tapi tujuan utamanya harus yang tadi itu yang begini. Wa man jahada li'ila'i kalimatillah. Siapa orang yang berjihad dalam rangka meninggikan kalimat Allah bil qasdil awal, dengan tujuan yang pertama. Tsumma qasada bil qasdi tabai, lalu kemudian dia tujuan selanjutnya syai'an minal ghanimati, bisa dapat harta rampasan perang. Tapi tujuan utamanya adalah meninggikan kalimat Allah. Tujuan yang keduanya dapat harta rampasan perang. Kata Syekh, fala haraj, enggak ada masalah. Idh yughtafaru fit tawabi, karena dimaafkan dalam at-tawabi itu tadi yang niat-niat yang mengikuti. Ma la yughtafaru fil maqasidi, apa yang tidak dimaafkan pada tujuan utama. Tapi tujuan utama tetap li'ila'i kalimatillah. Al-qa'idatu tsaminatu was-sab'una. Kaidah yang ke-78. Syirkul mutaakhirina, kesyirikannya orang-orang di belakang, a'zamu, lebih besar, wa aghlazu, dan lebih berat. Mungkin atau bahasa lainnya lebih parah, min syirkil awwalina, daripada kesyirikan orang-orang awal. Kok bisa begitu? Wa qad 'allala al-ulama'u hadha al-asla bi'illataini. Para ulama memberikan alasan, dua alasan. Ya, terkait kaidah ini dua alasan. Al-illatul ula, alasan yang pertama, anna syirkal awwalina, bahwa kesyirikannya orang-orang yang awal, kana fir raqa, itu ketika mereka sedang lapang saja, keadaannya sedang lapang. Duna syiddati, bukan dalam keadaan lagi sulit, lagi sempit, enggak. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Ketika mereka naik perahu lalu terombang-ambing ombak di lautan, ini orang-orang musyrik, da'awullah, mereka berdoa kepada Allah, mukhlishina, memurnikan, lahu, kepada Allah, ad-din, agama. Doanya hanya kepada Allah aja. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, maka mereka pun berbuat kesyirikan lagi. Jadi kalau mereka udah dalam keadaan lapang, bikin kesyirikan. Tapi kalau lagi dalam keadaan sempit, terhimpit, mereka tidaklah berdoa, memohon, kecuali hanya kepada Allah saja. Wa amma syirkul mutaakhirina, ini kata Syekh. Adapun syiriknya orang-orang di belakang, fayakunu fir raha, lagi lapang, berbuat kesyirikan. Wa fi syiddah, bahkan dalam keadaan kesulitan, juga bikin kesyirikan. Bal rubbama, bahkan terkadang, syirkul mutaakhirina, kesyirikan orang-orang yang di belakang, fi syiddah, di dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, kesyirikannya a'zamu, lebih besar, min syirkim, daripada kesyirikan mereka, fir raha'i, dalam keadaan lapang. Ya, jadi dalam keadaan sempit makin menjadi malahan kesyirikannya. Baru aja habis terkena tsunami misalnya. Itu kan berarti dalam keadaan kesulitan. Malah makin jadi persembahannya kepada penunggu laut. Padahal orang-orang musyrik terdahulu, mereka kalau dalam keadaan sulit, doanya hanya kepada Allah. Mintanya hanya kepada Allah. Ini malah makin jadi. Syirikan.
terombang-ambing di lautan, bukannya dia menyeru Allah sebagaimana orang musyrik dulu, terombang-ambing di lautan menyerunya hanya Allah. Terombang-ambing di lautan malah manggilnya wali-wali orang saleh, tolonglah kami ya Syekh Fulan, tolong kami, la ilaha. Ya Husain, tolong kami misalnya, la ilaha illallah. Padahal tadi orang-orang musyrik di masa dahulu mereka terombang-ambing di lautan, ya Allah, nggak ada mereka sebut Lata Uzza. Ini alasan pertama. Kesyirikannya orang-orang di belakang dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dia tetap berbuat kesyirikan, bahkan dalam keadaan sempit makin jadi kesyirikannya. Orang-orang terdahulu hanya dalam keadaan lapang aja mereka berbuat kesyirikan. Lagi sempit, mereka sebutnya hanya nama Allah saja. Mereka beribadahnya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Al-illatu tsaniyatu, alasan yang kedua, annal musyrikin al-awail. Bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik awal, kanu mereka, yuqassiruna ibadatahum, membatasi ibadah mereka, ala illiyatil qaumi, sesuai dengan apa? Ya, kebiasaan kaum. Jadi ibadah mereka terbatas kebiasaan kaum mereka. Faminhum man kana ya'budul anbiya, ada di antara mereka yang menyembah para nabi. Ya udah nyembah para nabi aja sesuai dengan kaum mereka. Wa minhum man kana ya'budul malaikata, ada di antara mereka yang menyembah para malaikat. Wa minhum man kana ya'budul awliya, di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, wali. Udah sampai di situ saja. Ya. Hanya ngikutin udah sebatas yang dijadikan kebiasaan kaumnya, udah sampai di situ aja. Tidak mereka melampaui. Makanya mereka beda-beda ya. Kesyirikannya kaum pada saat itu, masyarakat pada saat itu berbeda-beda. Nggak sama satu dengan yang lain, tidak sama. Berbeda-beda. Tidak sama satu dengan yang lainnya, tidak sama. Karena tadi ngikutin kebiasaan kaumnya, udah yang nyembah Nabi aja. Udah sampai di situ aja. Ya, sampai di situ saja. Tidak lantas kemudian mereka menyembah yang lain-lainnya, tidak. Gitu. Jadi tentu ini bukan berarti bahwa membenarkan kesyirikannya orang-orang Quraisy, bukan. Tapi mereka hanya terbatas apa yang menjadi kebiasaan kaumnya aja, udah. Cukup sampai di situ. Ya. Mereka tidak melampaui kemana-mana, hanya sampai di situ saja. Nah, itu ya. Jadi mereka tidak sampai ke yang lainnya. Naam. Wa amma syirkul mutaakhirin, adapun kesyirikannya al-mutaakhirin, orang-orang yang di belakang, ya, kesyirikannya al-mutaakhirin, orang-orang yang di belakang, faqad wasa'u fihi dairah, maka mereka telah meluaskan daerah kesyirikan, artinya area mereka berbuat kesyirikannya tidak dibatasi pada orang-orang tertentu, tapi diperluas. Ya, jadi maksudnya begini. Jadi misalnya kan mereka orang, contoh misalnya orang Nasara ya, ya mereka menyembah Nabi Isa aja. Nabi Isa, orang saleh Nabi, mereka sembah. Udah. Ya. Sampai situ aja udah. Berhenti sampai di situ aja udah. Mereka nggak nyembah, kecuali nyembah Nabi Isa. Gitu ya. Nah, tetapi ya orang saleh jelas Nabi. Ini orang di belakang makin diperluas kesyirikannya, hatta abadul majanin, sampai menyembah orang gila. Orang gila disembah. Ini Nabi bukan, orang saleh bukan, disembah. Wad darawish. Darawish ini adalah tokoh-tokoh sufi lah ya. Darawish maknanya adalah tokoh-tokoh sufi. Wal fasaqah, orang-orang fasik. Disembah orang fasik. Wal muluk,
wal muluka zalamah, raja-raja yang zalim, penguasa-penguasa zalim disembah. Kesyirikan orang di belakang. Seperti beberapa waktu lalu ada satu berita di India orang bikin patungnya Donald Trump disembah sama dia. Allah musta'an. Wal baqarah, bahkan nyembah sapi. Orang India nyembah sapi. Ini kan kesyirikannya lebih parah, ini lebih berat. Orang gila disembah, orang bahkan sampai yang nggak jelas, itu kuburannya siapa, nggak jelas disembah. Itu sempat terjadi di Mesir. Itu kuburan katanya kuburan wali atau apa, itu setelah sekian lama ternyata pas dibongkar isinya kucing. Ya, ternyata setelah beberapa saat berlalu dibongkar kuburnya ternyata isinya kucing. Jadi mereka selama ini nyembah kucing, lebih parah lagi dibandingkan yang nyembah nabi, nyembah orang saleh, karena kucing disembah. Ini bahkan sampai Asy-Syaikh sebutkan naudzubillah. Bal hatta abadat furujan nisa, bahkan di antara mereka ada yang menyembah kemaluannya perempuan. La ilaha illallah. Min ajli dzalik, oleh karena itulah qala al-ulama, berkata para ulama, inna syirkal waqi', sesungguhnya kesyirikan yang terjadi fil mutaakhirin, pada orang-orang di belakang, a'zamu, lebih besar, min asyirkil waqi' fil awwalin, dibandingkan kesyirikan yang terjadi pada masa-masa orang awal terdahulu. Wa ala kulli halin, dan ringkasnya, fakullama ta'akhkhara az-zamanu, setiap zaman makin di belakang, wa ab'ad an asrin nubuwati, dan semakin jauh dari masa kenabian, kullama azumat al-bid'ah, maka setiap semakin banyak, semakin besarnya kebid'ahan, wa azumat syirk, dan juga tentunya semakin besar juga kesyirikan. Dan ditambah lagi diangkatnya ilmu. Ya, diangkatnya ilmu, kan makin ke belakang makin diangkatnya ilmu. Inna min asyratis sa'ah, termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat, ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Wa yadharul jahil, dan nampaklah kejahilan. Naam. Al-qaidatu tasi'atu wa sab'una, kaidah yang ke-79, la mahbuba li dzatihi illa Allah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang dicintai karena zatnya, melainkan hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Artinya bahwa yang wajib kita cintai betul-betul secara zat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu azza wa jalla yuhibbuhul mu'minun. Maka Allah azza wa jalla dicintai oleh orang-orang beriman li dzati, karena zatnya yang sempurna. Wa li asma'ihi, nama-namanya yang paling indah. Wali sifati, karena sifat-sifatnya yang tinggi. Wali af'alihi, karena perbuatan-perbuatannya. Wa amma ghairuhu, adapun selain Allah Subhanahu wa taala, fa innama nuhibbuhu li syai'in akhar, maka kita mencintainya karena sesuatu yang lain. La li dzati, bukan karena zatnya. Nah, di sini saya contohkan. Fa nahnu nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu Rasulullah, karena beliau adalah utusan Allah. Wa li'annahu akhirul anbiya, dan karena beliau adalah akhir para nabi. Ila ghairi dzalik min sifati, dan lain-lain yang merupakan sifat wa khisalihi, ya, sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mencintai Nabi karena itu sifat-sifatnya. Wa anta tuhibbu abaka, dan engkau mencintai ayahmu li'annahu abuka, karena memang dia ayahmu. Wa tuhibbu zawjataka li'annaha zawjatuka, kau mencintai istrimu karena dia istrimu. Gitu. Tetapi hakikatnya jadi zatiyah, zat, jadi kecintaan kepada zat. Jadi kita tidak mencintai, sebenarnya kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan karena zatnya Rasul, karena beliau adalah utusan Allahnya, bukan karena zatnya. Artinya karena zatnya itu karena fisiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan kita tidak mencintai jenazah wafat, enggak. Tapi karena mencintai beliau karena Rasul, karena utusan Allah, karena ada sifat itu yang kita diperintahkan untuk mencintai beliau dan mengikutinya. Bagaimana kita mencintai ayah kita, tapi sudah wafat jadi jenazah, nggak jadi lagi, karena udah jenazah. Nggak ada lagi kecintaan pada jenazah. Istri juga begitu sama. Nah, maka itu tadi, kecintaan kita kepada
selain Allah, bukan secara zat. Sebagaimana kita mencintai Rasulullah SAW, perintah Allah. Allah yang perintahkan mencintai orang tua, bakti sama orang tua, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَن نُحِبَّ أَحَدًا لِذَاتِهِ إِلَّا اللَّهِ. Maka kita tidak boleh mencintai siapapun karena zatnya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu fi dzalik, enggak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Nah, kita tambahkan ini kaidah yang ke-80 ya. Al-qaidatu tsamanun, kaidah yang ke-80. Al-khauful jibiliyu la yulamu alaihi al-'abdu. Takut yang berupa tabiat tidaklah menyebabkan seorang hamba dicela. Wa na'ni bil jibili, dan kami maksudkan dengan jibili ay tabi'i al-fitri, itu tabiat fitrah. Sebagaimana sudah dijelaskan seperti takut jin, tiba bisuarhi, tapi takut sama jin, takut jinnya menyerang kita. Nah, itu ya, itu boleh tabi'i. Tapi kalau takut jin, bahwa jin yang bisa mendatangkan madarat, mendatangkan musibah, ya itu nggak boleh. Itu takut tabi'i ya, takut jin datang tiba-tiba menyerang kita. Itu namanya tabi'i. Tapi kalau takut jin, nanti jin itu yang menjadikan gelombang lautan naik ke daratan, nah itu yang nggak boleh. Karena mereka tidak memiliki kemampuan itu. Wal khawfi minal lususi, ada yang membacanya lusus, ada yang membacanya lusus, pencuri, takut pencuri, kita dicuri barang kita. Wal khawfi minasi, jadi takut di penjara. Wal khawfi minal muluki wa zalamati, dan takut dari raja-raja yang zalim. Wal khawfi minan nari, takut api. Wal hayyati, dan ular. Fahada la yulamu alaihi al-'abdu. Hal ini tidak menjadikan hamba itu jadi dicela. Tidak dicela seseorang yang punya rasa takut seperti ini. Wa qad qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla telah berfirman an nabihi Musa, terkait dengan nabinya itu Nabi Musa alaihissalam, fa farartu minkum lamma khiftukum. Saya lari dari kalian ketika saya takut kepada kalian. Ayil khaufa minal muluki zalamati, takut dari raja-raja yang zalim. Jadi Nabi Musa takut kepada Firaun yang zalim dan prajurit-prajuritnya, sehingga melarikan diri dari Mesir ke negeri Madian. Apa kemudian Nabi Musa kita katakan, masa takutnya kepada itu, nggak takut kepada Allah? Boleh, itu namanya khauf tabi'i. Sebagaimana orang takut kena penyakit corona. Itu namanya khauf tabi'i. Ya, tetapi kalau dia takut kepada corona, karena corona lah yang bisa mendatangkan madarat pada dirinya, ya itu yang tidak boleh. Tapi dia hanya takut sebagai sebab, dia bisa menyebabkan datangnya sakit, boleh. Tapi dialah yang menjadikan madarat pada diri kita, kematian, nah itu yang tidak boleh. Itu yang disebut dengan khaufus sirri wat ta'abbud, yang kita sudah bahas pada kaidah yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, ayuhal ikhwah, Azzakumullah, kita cukupkan dulu pembahasan kita pada kaidah as-samanun ya. Jadi ini masih 20 kaidah lagi dalam kaidah tauhid rububiyah, karena kalau tidak salah di PDF-nya ini kaidah tauhid rububiyah itu sampai 100 kaidah ya. Sampai 100 kaidah. Jadi masih ada sekitar 20 kaidah lagi terkait dengan tauhid uluhiyah ya. Masih ada 100 kaidah lagi. 20 kaidah lagi. Jadi semuanya 100. Nah, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan, kita bisa menuntaskan pembahasan kita terkait dengan kaidah tauhid ini ya. Nah, ayuhal ikhwah, azakumullah, ada pertanyaan antara ikhwah sekalian? Fadhal, silakan. Apa ada pertanyaan? Silakan, fadhal.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu kalau begitu qiraah kita pada kesempatan di pagi hari ini. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal serta tayyib, dan juga jadikan amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.